Dengan hati penuh keheranan dan kekaguman Bun Beng mendengarkan penuturan suhunya dan akhirnya ia dapat pulas juga di atas perahu setelah menanti dengan hati tidak sabar agar malam lekas terganti pagi. Kakek itu memandang wajah muridnya di bawah bintang-bintang yang suram, menarik napas panjang dan berbisik seorang diri. Bocah ini bukan anak sembarangan. Entah nasib apa yang menantinya. Agaknya dia ditakdirkan akan terlibat dalam keributan tokoh-tokoh sakti yang muncul di tempat ini. Semoga dia kelak akan dapat berdiri di atas kebenaran, keadilan dan menjadi hamba kebajikan, mencuci noda ayah bundanya. Kakek ini pun lalu duduk bersila, bersemedi untuk memberi istirahat kepada tubuhnya yang tua. Sementara itu, di dalam tenda besar yang didirikan di atas tebing sungai, seorang kakek berkepala botak memimpin perundingan, menghadapi meja yang dikelilingi oleh 3 orang panglima dan 2 orang pendeta gundul. Kakek botak ini bukan orang sembarangan karena dialah koksu kerajaan Cheng yang belum ada setahun diangkat oleh kaisar sebagai pengganti Putri Nirahai yang lenyap. Kakek botak ini tadinya adalah seorang pertapa di pegunungan Gobeisan, seorang keturunan India akan tetapi memakai nama Tionghoa. Namanya Bhong Jikun dan julukannya Imkan Sengjin, Nabi Akhirat. Ilmu kepandaiannya memang tinggi sekali dan setelah mendemonstrasikan ilmu-ilmunya dan mengalahkan semua jago kerajaan, dia diangkat menjadi koksu dan mengepalai semua jagoan kerajaan. Imkan Sengjin ini pulalah yang berhasil menemukan peta rahasia yang menunjukkan tempat penyimpanan pusaka-pusaka yang diperebutkan itu, dan kini kaisar mengutus dia sendiri memimpin pasukan pengawal. Membawa pembantu-pembantunya untuk menuju ke pulau di muara sungai Huangho, karena kaum Kangou yang bertelinga tajam itu rupanya telah dapat mendengar akan hal ini, sehingga pihak kerajaan merasa khawatir kalau mereka didahului oleh kaum Kangou. Imkan Sengjin Bhong Jikun memblokir kedua tebing di kanan kiri muara dari mana mereka dapat menjaga dan memandang ke arah pulau-pulau itu. Dan malam itu Imkan Sengjin mengadakan perundingan dengan 5 orang pembantunya. 2 orang pendeta itu bukan lain adalah Tian Tok Lama dan Tai Li Lama, 2 orang pendeta lama dari Tibet yang kini diperbantukan oleh kaisar di istananya. Adapun 3 orang panglima yang berpakaian perang dan kelihatan gagah perkasa itu pun bukan sembarangan orang, melainkan jagoan-jagoan tingkat tinggi yang mengepalai pasukan pengawal istana. Maaf Koksu. Sungguh saya tidak mengerti mengapa Koksu begitu sabar dan mendiamkan saja berkumpulnya orang-orang Kangou itu? Mengapa memberi kesempatan kepada mereka sehingga membahayakan pusaka yang akan kita ambil? Bukankah lebih baik kita turun tangan mengusir mereka? Kalau mereka membangkang, apa sukarnya menangkap dan membasmi mereka sebagai pemberontak? Tanya Betty Kong, panglima yang tampan, tinggi besar dan gagah perkasa, bermuka merah dan bermata lebar, pantas menjadi seorang panglima besar atau jenderal yang kosen. 2 orang panglima lainnya mengangguk-angguk menyatakan setuju dengan pertanyaan ini karena mereka pun merasa penasaran. Hanya kedua orang pendeta lama itu yang duduk dengan tenang, tidak bicara apa-apa hanya menanti apa yang akan menjadi jawaban Imkan Sengjin. Kakek botak yang tubuhnya tinggi kurus itu tersenyum memandang si penanya, kemudian mempermainkan jari-jari tangannya, ditekuk-tekuk sehingga mengeluarkan bunyi kerak-krok-krok. Tahukah kalian apa yang menyebabkan bunyi ini jika buku-buku jari ditekuk? Yang mendatangkan bunyi adalah pecahnya gelembung-gelembung yang terhimpit. Hehehe, Bego Answe, Jenderal B, sebagai seorang panglima perang tentu engkau sudah tahu akan siasat-siasat perang, bukan? Ada saatnya menyerang, ada pula saatnya mundur dan ada saatnya bersabar menanti kesempatan baik. Menghadapi partai-partai orang Kangou sekarang ini, aku mengambil siasat menanti dan melihat, wait and see. Mengertikah kalian semua mengapa kita harus menanti dan melihat apa yang akan mereka kerjakan? Kelima orang pembantunya itu tidak ada yang mengerti, dan Betty Kong berkata lagi, sungguh saya bingung. Mengapa Koksu mengambil siasat ini? Mereka adalah orang-orang Kangou dan di antara mereka banyak terdapat tokoh-tokoh sakti. Akan tetapi selama ini mereka tidak mengambil sikap bermusuh terhadap pemerintah. Jikalau sekarang kita mempergunakan kekuasaan minta mereka mundur, tentu mereka tidak membantah. Menurut para penyelidik, mereka itu bukan hanya sekedar tertarik untuk mendapatkan pusaka-pusaka, melainkan juga menggunakan kesempatan ini untuk berpibu, mengadu kepandaian untuk menentukan siapa yang pantas disebut jago nomor 1 atau datuk paling tinggi.
Segala perkara kosong itu perlu apa dibiarkan mengacau usaha kita mencari pusaka? Jenderal Betty Kong ini sejak kecil adalah orang peperangan, maka sikapnya jujur dan keras. Siasatnya pun keras dan tidak mempunyai sifat pelintat-pelintut menggunakan akal bulus. Im Kan Seng Jin tertawa bergelak. Hahaha. Sekali ini engkau salah, Bego An Sui. Bukan hanya kesalahan satu macam, melainkan semua pendapatmu itu keliru dan meleset. Melihat sinar mata penuh tantangan dari atasannya itu, Betty Kong menunduk, dan suaranya perlahan ketika ia berkata, "Ya tentu Koksu yang benar, saya mohon penjelasan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan siasat Koksu. Pertama, perlu kalian berlima tahu bahwa peta yang ada pada kita hanyalah menunjukkan kepulauan ini sebagai petunjuk pertama. Hal ini menurut perkiraanku jelas menandakan bahwa tempat pusaka itu bukan di sini, melainkan harus dicari mulai dari tempat ini, yaitu pulau-pulau yang berada di tengah muara. Karena belum diketahui jelas di mana tempatnya, sedangkan kita sendiri masih meraba-raba dan mencari-cari, perlu apa kita mendahului mereka mencari dan membiarkan mereka diam-diam mengawasi kita dan akan turun tangan apabila pusaka sudah kita dapatkan. Daripada diawasi, lebih mudah mengawasi. Orang-orang Kangou itu hidungnya tajam, biarlah mereka yang mencarikan untuk kita. Kalau secara kebetulan sekali di antara mereka ada yang berhasil, kita sergap. Kalau tidak demikian, bayangkan saja betapa besar bahayanya kalau kita mencari-cari dan ratusan orang Kangou itu mengintai seperti sekawanan burung Raja Wali mengintai mangsanya. Bagaimana pendapat kalian? 5 orang pembantu itu mengangguk-angguk tanda setuju. Kalau mereka tidak berhasil mencari dan pergi, sudahlah. Mereka tidak memusuhi pemerintah. Maka apa untungnya kalau kita menggunakan kekerasan mengusir mereka sehingga menimbulkan dendam dan permusuhan karena benci kepada pemerintah? Bukankah rugi sekali kalau kita mengusir mereka? Pertama, mereka akan membenci dan memusuhi pemerintah. Kedua, mereka tentu penasaran dan akan mengintai gerak-gerik kita dalam mencari pusaka. Kembali 5 orang pembantunya mengangguk membenarkan dan diam-diam kagum akan pandangan yang luas dan perhitungan masak ini. Tentang mereka berpibu mengadu kepandaian di pulau itu? Hahaha. Biarlah. Makin berkurang kaum Kangou yang saling berbunuhan, makin kurang bahayanya bagi pemerintah. Selain itu aku pun ingin sekali menonton pibu. Haha, tak dapat disangkal pula bahwa tangan kita yang mempelajari banyak ilmu ini menjadi gatal-gatal kalau mendengar orang sakti mengadu pibu. Apa salahnya kalau kita pun meramaikan pibu mereka itu? Kita berlima. Hehe, berenam dengan aku maksudku. Agaknya bukan merupakan tanding yang lemah. Akan menggembirakan sekali. Haha. Kini 2 orang pendeta lama itu yang mengangguk-angguk karena mereka berdua pun ingin sekali menyaksikan. Bahkan kalau mungkin menguji kepandaian kaum Kangou yang terkenal dan terutama sekali jika dia yang nanti terpilih menjadi datuk nomor 1. Ketika perundingan di dalam kemah itu berlangsung, kakek Xiao Lam sedang bersemedi dengan tenangnya. Sedangkan Bun Beng sudah pulas. Menjelang pagi, kakek Xiao Lam sadar dari semedinya karena ia mendengar suara perlahan di permukaan air. Suara sebuah perahu meluncur datang mendekati perahunya. Namun kakek itu pura-pura tidak tahu dan duduk bersila dengan tenangnya. Hanya diam-diam ia bersiap-siap menjaga diri dan muridnya kalau-kalau ada bahaya mengancam. Dari gerakan perahu ketika ia menghitung gerakan, ia tahu bahwa ada 6 orang meloncat ke atas perahunya. Dan orang-orang ini biarpun memiliki ginkang yang tinggi, bagi dia bukan merupakan lawan yang perlu dikhawatirkan. Maka dia tetap pura-pura tidak tahu. Kita sergap dan ikat, ibisik seorang di antara mereka. Legalah hati kakek Xiao Lam. Bisikan itu mempunyai arti bahwa dia dan muridnya hanya akan ditangkap, tidak dibunuh. Maka dia pun mengambil keputusan untuk tidak melakukan perlawanan. Hei! Apa ini? Lepaskan! Bun Beng meronta-ronta dengan kaget ketika terbangun dan melihat ada seorang laki-laki mengikat kedua tangannya. Suhu! Diamlah, Bun Beng. Mereka tidak berniat jahat, kata kakek Xiao Lam dengan sabar. Tidak berniat jahat mengapa membelenggu kita? Bun Beng membantah, terheran-heran.
Kini kedua tangan guru dan murid itu telah dibelenggu ke belakang dan mereka melihat 6 orang laki-laki bersenjata golok besar berdiri di atas perahu. Engkau benar, orang tua. Kami tidak berniat jahat. Bukankah kalian hendak menonton keramaian? Nah, Pangcu, kami tidak ingin melihat penonton membikin ribut, akan tetapi juga tidak mau merampas hak seorang penonton. Mari, kalian akan mendapat tempat yang amat baik sehingga akan dapat menonton dengan enak. Haha. Tubuh guru dan murid itu lalu diangkat, dipindahkan ke dalam perahu mereka yang mereka dayung cepat-cepat menuju ke sebuah pulau terbesar yang berada di tengah muara. Tanpa banyak cakap mereka meminggirkan perahu, disambut oleh seorang laki-laki berkumis pendek dan membawa sebatang pedang di punggungnya. Sikapnya berwibawa, matanya tajam dan biarpun usianya paling banyak 45 tahun, namun mudah diduga bahwa dia tentulah pemimpin dari orang-orang ini. Lemparkan mereka di pantai, kemudian cepat sembunyikan perahu dan kembali bersembunyi di tempat semula, kata orang berpedang itu setelah melempar pandang kepada kakek Xiao Lam. Baik, Pangcu, jawab anak buahnya. Namun orang berpedang itu sudah berkelebat cepat sekali, lenyap dari situ. Kakek Xiao Lam dan Bun Beng lalu digotong keluar dan ditinggalkan di pantai pulau itu. Kemudian 6 orang bersama perahunya pergi. Semua ini dilakukan menjelang pagi ketika cuaca masih gelap. Keadaan sunyi sekali setelah orang-orang yang menangkap mereka itu pergi. Bun Beng memandang ke sekelilingnya. Pulau itu cukup besar, merupakan pulau berbentuk anak bukit yang tinggi juga. Hanya pantai di mana mereka ditinggalkan itu yang datar, akan tetapi dari tempat itu dapat diduga bahwa pantai lain di sekeliling pulau itu tentu merupakan tebing-tebing yang tinggi. Juga ia mendapat kenyataan bahwa pulau itu berada di muara paling ujung dan sudah berbatasan dengan laut sehingga kadang-kadang tampak ombak laut naik dan membentur tebing karang pulau itu di sebelah luar. Ketika berusaha memandang ke seberang, yaitu di kanan kiri sungai yang telah menjadi luas sekali itu, dia hanya melihat beberapa sinar api berkelap-kelip. Keadaan sunyi sekali seolah tempat itu tidak ada manusianya, padahal dia dapat menduga bahwa di sekitar tempat itu, mungkin di atas pulau dan sudah jelas sekali di seberang, di tebing-tebing tinggi, penuh dengan tokoh-tokoh Kang O yang sakti, penuh pula dengan pasukan pengawal. Hatinya berdebar tegang ketika ia teringat akan keadaan dirinya dan suhunya. Suhu, Takcu masih tidak mengerti mengapa Suhu tidak melawan? Kita ini dibelenggu dan dilepaskan di sini. Apa sih kehendak mereka? Apakah benar-benar kita disuruh menonton akan tetapi tidak boleh bergerak maka dibelenggu seperti ini? Sabar dan tenanglah, Bun Beng. Engkau pergi hendak mencari pengalaman, ingat? Nah, justru pengalaman-pengalaman yang tidak enaklah yang merupakan pengalaman tak terlupakan dan mengandung banyak pelajaran. Mereka itu tidak berniat jahat, karena kalau demikian, tentu tadi mereka akan membunuh kita dan tentu saja aku tidak akan membiarkan mereka berbuat begitu. Mereka hanya menangkap kita dan buktinya kita ditinggalkan di sini. Akan tetapi mengapa, Suhu? Apa maksudnya semua? Aku sendiri tidak tahu dengan pasti, hanya dapat menduga-duga saja. Namun kalau dugaanku tidak meleset terlalu jauh, kita sekarang bukan menjadi penonton lagi, Bun Beng, melainkan ikut pula main dalam keramaian ini, bahkan menjadi pemegang peran babak pertama dalam adegan pembukaan. Bun Beng membelalakan matanya. Apa maksud Suhu? Melihat adanya pasukan-pasukan pemerintah yang sudah memblokir tempat ini, agaknya para partai dan tokoh Kang Ou yang sudah berkumpul dengan sembunyi-sembunyi di sekitar tempat ini merasa ragu-ragu untuk memulai keramaian ini. Mereka mengambil sikap menunggu dan melihat, tidak ada yang berani memulai karena resiko dan bahayanya amat besar. Selain adanya saingan yang berat dan banyak jumlahnya, di sini terdapat pula pasukan pemerintah yang dipimpin sendiri oleh Koksu. Hal ini tentu saja bukan merupakan hal sepele yang boleh dibuat main-main. Oleh karena itu, dengan adanya kita sebagai orang luar atau katakan penonton, maka mereka mendapat kesempatan baik untuk menarik kita dan kita dijadikan semacam umpan, atau lebih tepat merupakan sumbu untuk meledakkan keramaian. Mereka semua bersembunyi, dan mereka taruh di sini yang dapat dilihat dari semua penjuru kalau matahari sudah muncul nanti. Kehadiran kita ini pasti menarik semua orang dan tentu akan ada yang mulai muncul sehingga pesta dapat dimulai.
Kurang ajar sekali mereka. Bun Beng mengomel. Kalau aku mereka jadikan umpan masih tak mengapa. Akan tetapi mereka berani menangkap dan membelenggu Suhu. Siapakah mereka yang menangkap kita tadi, Suhu? Melihat sikap mereka dalam menggunakan perahu, kiranya tidak salah kalau aku menduga bahwa mereka adalah pimpinan Hek Liongpang yang membantu ketua mereka dalam usaha perebutan ini. Si kumis yang berpedang tadi lihai dan cepat sekali gerakannya dan disebut Pangcu. Ketua, agaknya dialah ketua Hek Liongpang. Hek Liongpang merupakan kekuasaan tidak resmi di muara ini, dan dalam istilah dunia Kang. Oh, sekali ini keramaian mengambil tempat di wilayah atau daerah kekuasaan Hek Liongpang. Tegasnya, saat ini dapat dianggap bahwa Hek Liongpang menjadi tuan rumah. Tuan rumah yang bukan hanya ingin menjadi penonton saja, bahkan ingin sekali memegang peran utama dan mendapatkan pusaka yang diperkirakan terdapat di dalam daerah operasi mereka. Maka melihat betapa keramaian dapat membeku gagal dengan munculnya begitu banyak pasukan pemerintah, Hek Liongpang kini mengambil prakarsa untuk menyalakan sumbu yang akan meledakkan keramaian, yaitu kita inilah. Sekarang, apa yang akan Suhu lakukan? Apakah kita akan mandah begini saja? Kakek itu tersenyum lebar. Semenjak Xiao Lam Huaishio menjadi kakek Xiao Lam dan memelihara rambut, wajahnya yang dahulu selalu dingin membeku itu kini mulai tampak sinarnya dan terutama sekali kalau bicara dengan muridnya. Ia mulai banyak tersenyum. Memang muridnya tidak seperti bocah biasa. Anak ini jalan pikirannya seperti orang tua, tidak kekanak-kanakan lagi, dan kecerewetannya menanyakan segala macam hal menandakan bahwa anak ini mempunyai hasrat besar untuk maju. Bun Beng, kalau aku mengendaki, apa sih sukarnya merobohkan 6 orang itu? Akan tetapi aku sengaja membiarkan mereka menangkap kita. Engkau hendak mencari pengalaman dan berkenalan dengan tokoh-tokoh sakti. Nah, sekarang engkau berada di tengah-tengah dan akan mengalami sendiri keramaian itu. Karena inilah aku sengaja mengalah. Kita tunggu saja dan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari masih terlalu pagi. Matahari belum bersinar, tentu mereka belum dapat melihat kita. Tunggu saja nanti kalau matahari sudah bersinar, dan kalau ikan-ikan itu sudah melihat umpan yang lezat ini, tentu mereka akan bermunculan dan akan memenuhi idaman hatimu. Bun Beng tidak bertanya lagi, dan kini ia diam-diam mengerahkan tenaganya untuk mencoba apakah dia akan dapat mematahkan belenggu yang mengikat kedua lengannya. Beberapa kali ia mengerahkan tenaganya, namun sia-sia saja. Belenggu itu terlalu kuat baginya. Biarpun kakek Xiao Lam tidak melihat usahanya ini, namun kiranya kakek itu mengetahui karena kakek itu berkata, "Muridku, usiamu belum cukup berlatih sinkang, maka tenaga dasar darimu mana mungkin dapat mematahkan belenggu. Akan tetapi, lupakah engkau akan latihan Jiukut Kang yang kuajarkan kepadamu?" Bun Beng tertegun. Tentu saja dia telah mempelajari ilmu Jiukut Kang itu, yaitu ilmu melemaskan diri atau cara untuk melemaskan urat dan sambungan tulang. Dia tadinya tidak dapat mengerti mengapa untuk mematahkan belenggu yang kuat, suhunya menganjurkan dia ilmu itu. Dia tidak membantah dan mulailah ia mengumpulkan inderanya dan mengerahkan ilmu itu sehingga kedua lengannya menjadi lemas dan lunak. Seketika ikatan pada kedua pergelangan tangan itu menjadi mengendur dan ia menjadi girang sekali. Kiranya Jiukut Kang bukan dipergunakan untuk mematahkan belenggu, melainkan untuk membuat kedua tangannya dapat dilolos keluar tanpa mematahkan belenggu. Ia mencoba dan dengan mudahnya ia menarik keluar tangannya dari ikatan. Suhu, Teochew berhasil. Bagus, tentu saja berhasil. Akan tetapi jangan sekali-kali membebaskan kedua tanganmu, bersikaplah seperti engkau terbelenggu. Bun Beng mengerti maksud kata-kata suhunya. Dia tidak boleh memperlihatkan kepada orang lain bahwa belenggunya dapat terlepas. Maka sambil bersandar pada batu karang, Bun Beng mempermainkan belenggu itu dengan ilmu Jiukut Kang, melolos tangannya lalu memasukkan lagi pada belenggu yang kini hanya merupakan lingkaran tali yang tiada gunanya itu. Dia terbelenggu, akan tetapi belenggu itu malah dapat ia pergunakan untuk berlatih Jiukut Kang. Sehingga diam-diam ia menertawakan kawanan bajak yang membelenggu tadi. Baru dia saja dapat membebaskan dari belenggu, apalagi suhunya.
Sungguh kawanan bajak itu benar-benar tak tahu diri, berani mati membelenggu suhunya. Matahari mulai memancarkan sinarnya di permukaan pulau itu dan hati Bun Beng sudah mulai berdebar tegang dan gembira. Bukan hanya karena sinar matahari telah mengusir hawa dingin, terutama sekali karena ia mengharapkan untuk dapat menyaksikan keramaian yang tentu akan segera dimulai. Namun sampai berapa lamanya, keadaan tetap sunyi. Agaknya para tokoh itu masih merasa segan dan malu-malu kucing untuk memulai dan membuka keramaian. Bun Beng telah memasukkan kembali kedua tangannya ke dalam tali pengikat dan bersandar pada batu karang seperti yang dilakukan suhunya. Kakek itu masih bersandar pada sisi batu seperti orang tidur, kelihatannya enak dan tenang saja. Tak lama kemudian, setelah Bun Beng hampir hilang sabarnya dan sudah bergerak hendak bertanya kepada suhunya, tiba-tiba berkelebat bayangan yang cepat sekali seperti burung menyambar dan tahu-tahu di dekat mereka telah berdiri dua orang laki-laki tua yang berpakaian sederhana. Dua orang kakek itu usianya antara 50 tahun, yang seorang gemuk sekali, yang kedua amat kurus namun keduanya berpakaian sederhana, berjenggot dan bermata tajam. Setelah memandang kakek Xiao Lam dengan penuh perhatian, tiba-tiba si gemuk itu menjatuhkan diri berlutut, memberi hormat dan berkata, "Ah, kiranya Lo Cianpue yang berada di sini? Maafkan karena rambut Lo Cianpue yang membuat saya tidak mengenal bahwa yang semalam berada di sini adalah Xiao Lam Lo Cianpue dari Xiao Limpai." Mendengar ini, temannya yang kurus kelihatan kaget dan cepat berlutut memberi hormat. Kakek Xiao Lam menghela napas panjang. Kiranya rambut panjangnya itu tidak dapat menyembunyikan namanya. Ia mengerling dan melihat berkelebatnya bayangan orang. Tampak 6 orang pimpinan bajak bersama ketua mereka. Dan jauh di sana tampak pula berkelebatnya banyak orang yang memiliki gerakan amat gesit tanda bahwa orang-orang pandai itu telah mulai berdatangan. Kemudian ia memandang orang gemuk yang mengenalnya, mengingat-ingat akan tetapi tidak mengenal si gemuk itu. Juga orang kurus itu ia tidak mengenalnya. Sementara itu, para pimpinan bajak Hek Liong Pang sudah datang mendekat. Mereka ini siap dengan senjata mereka. Bahkan ketuanya yang belum mencabut senjata berkata, siapakah jiwa yang berani datang ke wilayah kami tanpa izin?" Akan tetapi pertanyaan ini sama sekali tidak diacuhkan oleh si gemuk dan si kurus itu. Seolah-olah mereka itu hanya sekumpulan lalat saja dan pertanyaan itu seperti gonggongan anjing. Juga kakek Xiao Lam tidak mempedulikan mereka, kini bertanya kepada si gemuk. "Mataku yang sudah tua mungkin tidak awas lagi maka tidak dapat mengenal jiwa si Cu yang gagah perkasa. Siapakah jiwa yang mengenal aku orang tua tiada guna? Saya bernama Yapsan dan ini adalah Sutetung S. Ikalun, pembantu saya. Kami berdua adalah utusan dari Pulau Es." "Utusan dari Pulau Es?" Bun Beng berteriak girang dan anak ini sudah menarik kedua tangannya terlepas dari ikatan sambil melompat berdiri. "Utusan dari Pulau Es?" Para pimpinan Hek Liong Pang berseru kaget sekali. Mendengar disebutnya Pulau Es bagi mereka seperti mendengar bunyi guntur di tengah hari. Dua utusan Pulau Es itu lalu bangkit berdiri setelah memberi hormat kepada kakek Xiao Lam, kemudian mereka membalikan tubuh menghadapi pimpinan Hek Liong Pang. Yapsan, wakil dari Pulau Es itu berkata dingin. Hek Liong Pang seperti dipimpin orang-orang buta dan lancang, berani menghina seorang Lo Cianpue yang patut dihormati. "Kami berdua utusan Pulau Es ingin meninjau pertemuan orang-orang gagah yang kabarnya akan diadakan di sini. Apakah pihak Hek Liong Pang keberatan dengan kehadiran kami?" 6 orang pimpinan Hek Liong Pang bersama ketua mereka itu tadi tidak hanya kaget mendengar nama Pulau Es, juga melihat betapa wakil Pulau Es begitu menghormati si kakek tua, dan kaget pula melihat bocah itu ternyata mampu melepaskan ikatan tangannya. Ketuanya yang berpedang di punggungnya cepat menguasai diri dan kini merangkapkan kedua tangan di depan dada sebagai tanda menghormati sambil berkata, "Maaf, maaf. Tidak mengenal maka tak sayang," kata orang. "Karena tidak mengenal maka kami berlaku kurang hormat yang berpura-pura sebagai penonton lemah, tidak mengenal Jiwai sebagai utusan Pulau Es yang terhormat. Setelah mengenal kami persilakan Jiwai dan juga Lo Cianpue untuk naik ke tengah pulau." Dua orang kakek gemuk dan kurus itu tanpa banyak cakap lagi lalu melangkah dan naik ke atas bukit, diikuti oleh 7 orang pimpinan Hek Liong Pang. Adapun kakek Xiao Lam,
Sekali menggerakkan tangan telah mematahkan belenggunya, kemudian menggandeng tangan muridnya dan berkata, "Hebat!" Pulau Es mengirim wakilnya. Keramaian dimulai dan engkau akan menyaksikan pertunjukan menarik. Mari kita naik. Dengan jantung berdebar tegang, Bun Beng mengikuti suhunya naik ke bukit batu karang itu. Setelah mereka tiba di atas, ternyata bahwa puncak bukit yang berada di tengah pulau itu daratan yang luas, bahkan sebagian besar menjorok ke pinggir merupakan tebing tinggi. Air muara dan air laut berada di bawah tebing itu. Pemandangan sungguh indah menakjubkan, namun juga berbahaya dan mengerikan. Dan di tempat itu kini sudah penuh orang sehingga diam-diam Bun Beng merasa heran bagaimana dalam waktu singkat tempat itu telah dikunjungi begitu banyak orang yang semua tampak gagah perkasa. Sebuah kapal layar besar tampak berlabuh tak jauh dari pinggir pulau, dan melihat keadaan layarnya dan bendera yang berkibar di tiang kapal itu tentulah milik pemerintah. Kakek Xiao Lam mengajak Bun Beng duduk agak jauh, di atas batu karang tinggi agar enak mereka menonton keramaian. Dari tempat itu Bun Beng dapat melihat seluruh daratan, dan karena jaraknya dekat, ia dapat pula mendengar. Dengan penuh perhatian Bun Beng menyapu tempat itu dengan pandang matanya. Ia melihat beberapa kelompok orang, dengan bendera masing-masing. Dari tempat ia menonton, ia dapat membaca huruf-huruf pada bendera itu. Ketua Hek Liong Pang berdiri bersama 6 orang pembantunya di kanan, dengan bendera bertuliskan huruf Hek Liong Pang. Di sebelahnya terdapat rombongan belasan orang yang berbendera Heki Kai Pang, perkumpulan pengemis baju hitam, yang semua memakai pakaian hitam penuh tambalan. Kemudian terdapat pula rombongan yang berbendera Hui Hou Pai, partai macan terbang, yang seperti bendera Hek Liong Pang yang bergambar naga hitam. Bendera Hui Hou Pai ini bergambar seekor harimau bersayap. Kemudian tampak pula rombongan Tian Liong Pang yang hanya terdiri dari 4 orang. Kelihatan biasa saja namun rombongan ini menjauhkan diri dan kelihatan tak gentar. Di ujung sekali tampak rombongan yang aneh menyeramkan. Rombongan ini tidak membawa bendera akan tetapi mudah dikenal karena warna-warna muka mereka sudah merupakan bendera tersendiri. Ada warna muka jambon, ungu, hijau pupus, biru laut. Semua ada 11 orang, akan tetapi warna mereka semua adalah muda, menandakan bahwa wakil Pulau Neraka yang datang ini adalah orang-orang yang tingkatnya sudah tinggi. Di samping rombongan-rombongan ini, tampak pula rombongan dari partai-partai persilatan besar yang hanya terdiri dari beberapa orang dan tidak dikenal oleh Bun Beng. Akan tetapi, kakek Xiao Lam membantunya dan sambil menuding dengan telunjuknya. Kakek ini memperkenalkan tokoh-tokoh yang hadir. Tentu saja yang dikenalnya karena banyak di antara mereka merupakan wajah-wajah baru yang selama ini hanya menyembunyikan dirinya. Maka tahulah Bun Beng bahwa di tempat itu hadir pula tokoh-tokoh dari Hawasan Pai, Hong Tong Pai dan partai-partai lain yang kecil. Dari partai Xiao Lim Pai ternyata ada pula yang hadir yaitu 5 orang Xiao Lim Ngokiam, 5 pedang Xiao Lim. Bun Beng belum pernah melihat mereka, maka kini dia memandang penuh perhatian. Mereka adalah tokoh-tokoh Xiao Lim Pai penting dan terkenal, murid-murid Cheng San Huaishio ketua Xiao Lim Pai yang lama. Tentunya ada 7 orang murid yang terkenal dengan nama Xiao Lim Chit Kiam. Akan tetapi 2 di antara mereka telah terjadi perang. Baca cerita pendekar super sakti. Kini tinggal 5 orang itu, ahli-ahli pedang yang patut dibanggakan oleh Xiao Lim Pai. Tentu saja Bun Beng memandang ke arah 5 orang kakek itu dengan hati girang karena mereka adalah jago-jago pedang Xiao Lim Pai yang berdiri dengan sikap tenang dan amat gagahnya. Dalam pandangannya jauh lebih gagah daripada yang lain. Mereka terdiri dari 2 orang Huaishio dan 3 kakek bukan pendeta. Suhu, kalau begitu Teocu harus menyebut apa kepada mereka? Lama kakek Xiao Lam tidak menjawab, akhirnya dia berkata perlahan. Aku hanyalah seorang pelayan di Xiao Lim Si, akan tetapi menurut tingkat, karena aku menjadi murid mendiang Qian Ti Ho Xiang, maka mereka adalah murid-murid keponakanku dan engkau boleh menyebut Su Heng kepada mereka. Girang hati Bun Beng. Mereka itu adalah kakak-kakak seperguruannya. Ingin sekali dia dapat berdiri di samping mereka, mewakili Xiao Lim Pai, akan tetapi gurunya melarang. Kita hanya penonton, tidak boleh melibatkan diri secara langsung. Sementara itu,
Ketua Hek Leongpang yang berpedang dan tanpa gagah itu sudah maju ke tengah lapangan dan memberi hormat kepada semua yang hadir. Dengan lantang namun penuh hormat dia berkata, "Saya sebagai Ketua Hek Leongpang bernama Huang Ho Sin Leong Chiok Hun, Naga Sakti Huang Ho, dan sebagai tuan rumah karena tempat ini termasuk wilayah kekuasaan Hek Leongpang, menghaturkan selamat datang kepada Chua Lo Cian Pue sekalian. Maksud kunjungan kita semua di tempat ini tanpa ada yang mengundang mempunyai tujuan yang sama. Kini kita semua melihat pula hadirnya pasukan pemerintah maka biarlah pemerintah menjadi saksi diadakannya pemilihan Bengcu, Ketua, Persilatan di dunia Kang Ou. Kami hanya akan menyerahkan pulau ini kepada pihak yang patut menjadi Bengcu, maka pihak yang sekiranya tidak mempunyai kepandaian dan tenaga untuk menangkan Pibu, harap mundur saja." Ucapan ini disambut suara gemuruh mereka yang hadir. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Namun semua setuju bahwa urusan pusaka tidak disinggung-singgung karena mereka tahu biarpun kini belum nampak pasukan pemerintah turun ke pulau. Namun tentu ada para penyelidiknya yang turut menyaksikan dan mendengar. Kami pihak Hek Leongpang yang mempunyai daerah sepanjang Sungai Huangho dari terusan besar sampai ke muara telah bersepakat dengan pihak Hek Keaipang yang mempunyai daerah sepanjang lembah Huangho di utara, untuk bersama-sama menjadi tuan rumah dan kami mengambil kehormatan untuk membuka Pibu ini. Karena kami maklum bahwa yang hadir adalah tokoh-tokoh besar dunia persilatan yang memiliki ilmu-ilmu kepandaian tinggi sekali, maka kami mengambil keputusan untuk maju sendiri sebagai penguji pertama. Guloheng, marilah. Dari rombongan Heki Keaipang melonat keluar seorang laki-laki tinggi besar berusia 50-an tahun, memegang sebatang tongkat hitam, sama dengan pakaiannya yang terbuat daripada sutra hitam. Inilah Toat Bengtung Guban Koai, si tongkat maut, ketua Heki Keaipang yang selama ini, seperti juga Hek Leongpang, telah dapat memperkuat perkumpulannya. Dahulu Hek Leongpang tidaklah begitu kuat ketika diketuai oleh ayah dari Chiok Hun ini yang bernama Chiok Cheng. Akan tetapi, Chiok Hun memiliki ilmu kepandaian yang jauh lebih tinggi dari ayahnya karena ia telah berguru kepada seorang pendeta perantauan yang datang dari seberang lautan timur. Dia memiliki ilmu pedang yang dahsyat dan aneh. Demikian pula dengan Hek Keaipang. Ketika dulu diketuai oleh Itgan Hek Ho Song Pangcu, perkumpulan ini tidak memperoleh kemajuan. Akan tetapi sekarang setelah dipimpin oleh ketuanya yang baru, Hek Keaipang menjadi maju dan makin kuat. Hal ini adalah karena ketuanya sekarang adalah seorang yang amat lihai, terutama sekali ilmu tongkatnya sehingga dia mendapat julukan tongkat maut. Karena Pibu yang diadakan tanpa perjanjian lebih dulu ini sebenarnya bukanlah Pibu biasa, dan biarpun tidak diucapkan telah dimengerti oleh semua yang hadir bahwa Pibu ini lebih pantas dikatakan memperebutkan hak, siapa yang menang akan berhak mencari pusaka di tempat itu. Maka yang maju adalah kedua orang ketua itu sendiri. Huang Ho Sin Leong Chiok Hun sudah mencabut pedangnya dan bersiap menghadapi lawan yang berani memasuki kalangan Pibu, di samping Toat Bengtung Guban Koai yang sudah melintangkan tongkat di depan dada. Perlu diketahui bahwa kebiasaan memperebutkan bengcu atas pemimpin persilatan, atau juga datuk persilatan yang merupakan jagoan terpandai, adalah kebiasaan golongan hitam dan perkumpulan-perkumpulan yang bergerak dalam bidang persilatan. Kaum partai besar seperti Kunlun Pai, Xiao Lim Pai, dan lain-lain yang di samping mengembangkan ilmu silat juga terutama sekali mengembangkan agama dan ilmu kebatinan, tidak bernafsu untuk disebut sebagai jago silat nomor 1. Oleh karena itu, partai-partai besar yang hadir di saat itu tidak diwakili oleh ketua-ketua mereka, dan kedatangan mereka itu semata-mata hanya tertarik oleh berita ditemukannya tempat penyimpanan pusaka-pusaka yang hilang, sama sekali tidak bermaksud mengikuti Pibu untuk memperebutkan kedudukan jago nomor 1. Maka tantangan Pibu yang dibuka oleh kedua ketua itu mereka sambut dengan sikap dingin dan tidak ada niat untuk turun tangan, kecuali hanya untuk menonton saja dan melihat perkembangan keadaan lebih lanjut. Akan tetapi tidak demikian dengan rombongan yang lain, yang selain ingin memperoleh pusaka juga tentu saja ingin disebut jago nomor 1, dan perkumpulannya merupakan perkumpulan yang terkuat dan terbesar sehingga mereka mempunyai kedudukan mulia di dunia Kang Ou. Dua orang meloncat ke depan. Yang seorang adalah ketua Hui Hou Pai bernama Sim Ko Abi, berjuluk Hui Hou, macan terbang, dan perkumpulannya menggunakan nama perkumpulan itulah. Tubuhnya gemuk pendek dan ia memegang sebuah senjata rantai baja yang ujungnya dipasangi bola berduri di kanan kiri. Orang kedua yang meloncat keluar dari golongan perorangan tanpa rombongan adalah seorang yang bertubuh kecil kurus,
berpakaian mewah dan kedua tangannya memegang sepasang pedang. Usianya sebaya dengan ketua Hui Hou Pai, yaitu sekitar 35 tahun. Akan tetapi sikapnya malu-malu seperti perempuan, dan dia berdiri di situ sambil tersenyum-senyum merendah. Aku Hui Hou Sim Ko Abei, ketua Hui Hou Pai, mohon pengajaran dari dua pangcu, kata ketua Hui Hou Pai dengan suara mengguntur. Saya Kua Kei Kian yang bodoh memberanikan diri memperluas pengetahuan. Untuk memperebutkan Bengcu tentu saja saya tidak berani. Cukup kalau ikut meramaikan pertemuan ini agar menghangatkan hati para Lo Cianpue sebelum turun tangan, kata orang kurus sambil tersenyum. Biarpun sikapnya demikian merendah, namun orang ini adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali karena sejak kecil dia menggembleng ilmu di daerah Gobeisan, dan baru sekarang turun gunung. Dua orang tuan rumah itu memandang penuh perhatian, kemudian Chiok-hun berkata, kami berdua sebagai pihak tuan rumah mempersilakan Jiwai untuk memilih lawan di antara kami berdua. Sim Ko Abei, ketua Hui Hou Pai, cepat berkata, ya aku ingin sekali berkenalan dengan tongkat maut dari Pangcu Heki ke Aipang. Dia memang sudah mendengar akan kelihayan ketua Hek Liong Pang, maka dengan cerdik ia memilih ketua perkumpulan pengemis baju hitam itu yang belum ia kenal. Tentu saja ia tidak tahu bahwa tingkat kepandaian pengemis ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan tingkat kepandaian ketua Hek Liong Pang. Kua Kei Kian tersenyum dan menghampiri Chiok-hun sambil berkata, kalau begitu biarlah saya menerima pengajaran dari Chiok Pangcu. Silakan, kata Chiok-hun yang sudah melihat betapa ketua Heki ke Aipang telah mulai bertanding melawan ketua Hui Hou Pai. Pangcu, lihat Siang Kiam. Dua sinar berkelebat ketika si kecil ini menggerakkan sepasang pedangnya. Tahu-tahu pedang kanan membabat leher dan pedang kiri membabat kaki lawan dengan gerakan yang berlawanan. Hebat bukan main serangan ini sehingga Chiok-hun berseru memuji, menangkis pedang yang mengancam leher sambil meloncat ke atas menghindari babatan pada kakinya. Kemudian ketua Hek Liong Pang ini pun melanjutkan gerakannya dengan serangan balasan. Mereka segera bertanding dengan seru, dan yang tampak hanyalah sinar pedang bergulung-gulung menyilaukan mata. Pertandingan antara ketua Hui Hou Pai melawan ketua Heki ke Aipang juga berjalan dengan amat hebat. Sim Ko Abei yang pendek gemuk itu ternyata lihai sekali. Gerakannya cepat dan rantai di tangannya menjadi sinar bergulung-gulung. Yang mengagumkan sekali adalah gerakan loncatannya, seperti terbang saja dan dari atas rantainya menyambar. Kedua kakinya juga melakukan tendangan-tendangan yang amat berbahaya. Namun Guban Koai dengan tongkatnya bergerak tenang. Tongkatnya membentuk pertahanan yang amat kuat dan kadang-kadang, biarpun hanya jarang saja, 1 melawan 3 dibandingkan dengan gencarnya serangan rantai. Tongkat itu secara tiba-tiba menyambar dan kalau mengenai lawan tentu akan mendatangkan bahaya maut. Agaknya tidaklah mengecewakan kalau ketua partai pengemis ini mendapat julukan tongkat maut karena tongkatnya selalu mengirim serangan dahsyat dan lebih banyak bertahan daripada menyerang. Pendeknya, setiap serangan tentu sudah diperhitungkan masak-masak, bukan sembarang menyerang untuk mengacaukan lawan, melainkan serangan untuk merenggut nyawa lawan. Bun Beng berdiri dan menonton dengan bengong penuh kekaguman. Dia seringkali melihat murid-murid Xiao Limpai berlatih silat, akan tetapi baru sekarang dia melihat pertandingan sehebat itu. Gerakan-gerakan pedang itu bagaikan halilintar menyambar. Lenyap bentuk pedangnya berubah menjadi sinar terang bergulung-gulung. Dan rantai bersama tongkat itu pun bergerak secara hebat sehingga si tongkat nampak berubah menjadi puluhan banyaknya dan rantainya berubah menjadi gulungan sinar. Suhu, siapa yang akan menang dalam pertandingan dahsyat itu? Tanyanya kepada gurunya tanpa mengalihkan pandang matanya dari medan pertandingan. Pertandingan ini belum berapa hebat, Bun Beng. Kalau orang yang sakti maju, tidak perlu menggunakan senjata keras. Kulihat orang Shikwa itu biarpun memiliki ilmu Siang Kiam yang hebat dan memiliki gerakan yang cepat, namun ia masih kalah pengalaman dibandingkan dengan ketua Hek Liong Pang, dan tenaga sinkangnya kalah kuat. Agaknya ketua Hek Liong Pang yang akan menang. Adapun pertandingan yang satu lagi, jelas bahwa ketua Heki ke Aipang yang menang karena dia lebih tenang dan tongkat mautnya itu benar-benar berbahaya sekali. Perhatikanlah, pihak tuan rumah itu kini mulai mendesak. Bun Beng memandang penuh perhatian. Telah 5 tahun lamanya dia digembleng oleh gurunya.
Pengetahuannya dalam hal ilmu silat sudah mendalam, bahkan sudah banyak ilmu silat tinggi yang dia pelajari, sehingga dia hanya kurang matang dalam latihan saja dan tenaganya masih belum besar. Akan tetapi dia sudah memiliki kewaspadaan dan dapat mengikuti jalannya pertandingan dengan jelas. Dia melihat bahwa kini pihak tuan rumah, yaitu kedua pangcu itu, telah mendesak lawan masing-masing sehingga kedua lawannya lebih banyak menangkis daripada menyerang. Namun dia dapat melihat pula bahwa pihak tuan rumah tidak berniat membunuh lawan, maka kini desakan ditujukan pada lengan atau kaki lawan, bukan di bagian yang berbahaya. Saya mengaku kalah. Hek Liongpang mempunyai pangcu yang hebat. Kwa Oukei kian berteriak sambil melompat mundur. Kemudian dia melompat meninggalkan pulau itu dengan perahu kecil. Berbeda dengan orang Shikwa ini, Ketua Hui Houpai agaknya merasa malu kalau harus mengaku kalah begitu saja. Apalagi dia datang bersama para pembantunya dan di situ terdapat banyak tokoh Kang Ou menjadi saksi. Sebagai seorang ketua partai persilatan, ia merasa malu kalau mengaku kalah sebelum roboh. Maka ia menggigit bibirnya dan secara mati-matian melakukan perlawanan memutar rantainya sambil melakukan gerakan meloncat tinggi sesuai dengan julukannya, yaitu macan terbang. Namun dia sudah terdesak dan tertindih. Gerakan-gerakannya sudah terkurung lingkaran sinar tongkat hitam, maka dalam belasan jurus berikutnya ia kewalahan dan terlambat menangkis. Krek, terdengar suara dan tubuh Sim Kuabei terbanting tak dapat bangkit kembali karena tulang kering kaki kanannya remuk dihantam tongkat. Para pembantunya cepat datang dan menggotongnya pergi dari pulau itu dengan perahu mereka. Setelah ketua mereka kalah, mau apa lagi? Bertahan di tempat itu tidak ada gunanya. Pula, hanya mendatangkan malu saja. Setelah babak pertama dibuka oleh kedua orang pangcu sebagai pihak tuan rumah, muncullah dua orang jagoan perorangan, yang seorang dari selatan, yang kedua dari barat. Kembali mereka disambut oleh kedua orang pangcu yang kosen itu. Pertandingan kali ini lebih dahsyat lagi, lebih hebat daripada tadi. Biarpun pertandingan ini pun berakhir dengan kemenangan kedua orang pangcu, akan tetapi mereka berdua menjadi lelah sehingga setelah berhasil memperoleh kemenangan, pangcu dari Hek Liongpang berkata sambil menjura ke empat penjuru. Karena kami berdua telah amat lelah, harap cuai sekalian sudi mempertimbangkan dan memberi kesempatan kepada kami untuk beristirahat. Selanjutnya kami mohon agar para Enghyong yang ingin mengukur kepandaian satu kepada yang lain suka maju lebih dulu. Kalau kami sudah beristirahat, nanti kami akan maju untuk menghadapi para pemenangnya. Tentu saja alasan ini diterima baik, maka kini majulah 4 orang dari golongan partai lain dan kembali terjadi pertandingan antara keempat orang itu, terbagi menjadi 2 rombongan. Pertandingan ini berjalan tidak seimbang dan dalam waktu 30 jurus saja, 2 orang dari 2 macam bukoan, perguruan silat, sudah memperoleh kemenangan. Kemudian 2 orang pemenang ini berhadapan dengan kedua orang pangcu tuan rumah yang tadi keluar sebagai pemenang sampai 2 kali. Kembali terjadi pertandingan menggunakan senjata yang amat seru. Agaknya para Locianpue yang sakti masih menanti kesempatan, hanya suka maju kalau melihat lawan yang cukup berharga untuk dilawan, kata kakek Xiao Lam perlahan. Apakah yang bertanding masih kurang lihai, Suhu? Bu Beng bertanya heran, juga terkejut bahwa mereka yang telah bertanding sehebat itu ternyata masih belum dianggap lihai oleh gurunya. Mereka itu hanya termasuk tokoh pertengahan saja, Bun Beng. Tingkat mereka itu belum berapa tinggi, dan tiap orang dari suheng-suheng Mu Xiao Lim Mo Kiam masih akan sanggup menandingi mereka. Kulihat kedua orang pangcu itu, agaknya akan ramailah dengan tingkat para suheng Mu. Biarpun tidak kalah, namun membutuhkan waktu lama, sedikitnya 100 jurus. Kalau tokoh sakti sudah keluar, barulah hebat. Tepat seperti yang diduga oleh kakek itu, Chiok Hun dan Guban Koai kembali keluar sebagai pemenang, kemenangan mereka untuk ketiga kalinya. Karena melihat kelihayan 2 orang pangcu itu, para tokoh pertengahan menjadi jeri untuk maju. Bahkan banyak pula yang diam-diam pergi dari tempat itu karena merasa tidak ada harapan untuk memperoleh kemenangan. Yang tinggal hanyalah rombongan Tian Liongpang, Hek Liongpang, Heki Keaipang, Pulau Neraka dan 2 utusan Pulau Es serta beberapa orang lagi tokoh yang belum turun ke gelanggang. Adapun Koksu Bohong Jikun bersama para pembantunya kelihatan berdiri di atas kapal dan menonton dari jauh.
Kedua orang pangcu itu merasa gembira sekali dengan kemenangan mereka yang berturut-turut dan kepercayaan mereka kepada diri sendiri makin besar. Setidaknya mereka kini sudah termasuk golongan atas, karena bukankah yang tinggal di situ hanya rombongan yang terkenal di samping partai-partai bersih seperti Xiao Limpai, Kunlun Pai, dan lain-lain. Andai kata mereka dikalahkan sekalipun, mereka sudah mengangkat nama sendiri dan perkumpulan yang tidak dapat disejajarkan dengan perkumpulan kecil seperti yang telah dikalahkan tadi. Chiok Hun, ketua Hek Leongpang yang bertindak sebagai juru bicara dan sebagai tuan rumah, segera menjura dan berkata, "Harap para Lo Cianpue tidak ragu-ragu untuk segera maju. Pangcu dari Hek Leongpang, jangan sombong setelah memperoleh kemenangan. Pintolah lawan kalian." Ucapan ini disusul berkelebatnya bayangan orang dan di situ telah berdiri seorang Tosu berpakaian kuning yang membawa pedang di punggungnya. Gerakan Tosu ini amat ringan seperti sehelai bulu ditiup angin. Ternyata dia adalah seorang Tosu yang usianya sudah 60 tahun lebih. Tubuhnya kurus kering tanpa daging, hanya kulit membungkus tulang. Wajahnya seperti tengkorak, sangat menyeramkan. Mohon tanya, siapakah nama dan julukan Totiang dan dari partai apa? Chiok Hun menjura dan memandang penuh perhatian karena dia tidak mengenal Tosu ini. Pinto Hok Chin Chu, bukan dari partai manapun juga, seorang pendeta perantau yang kebetulan mendengar akan pertemuan ini. Pinto ingin mencoba kepandaian jago-jago dari seluruh penjuru. Chiok Hun yang dapat menduga bahwa Tosu ini tentu lihai sekali, segera berkata, baik sekali, Totiang. Siapakah di antara kami berdua yang mendapat kehormatan melayani Totiang? Hahaha. Suara ketawa Tosu itu melengking, mengejutkan semua orang. Kalian berdua pangcu-pangcu cilik ini majulah bersama. Akan Pinto layani sekaligus juga agar tidak membuang banyak waktu. Mendengar ucapan ini, terkejutlah semua orang. Kedua orang pangcu ini amat lihai dan sudah memperoleh kemenangan sampai 3 kali. Akan tetapi kini mereka ditantang untuk mengeroyok Tosu kurus kering ini. Betapa takaburnya. Kedua pangcu itu menjadi merah mukanya dan saling pandang. Kemudian Chiok Hun menjura kepada semua tokoh persilatan dan berkata dengan lantang. Pertandingan pibu antara orang-orang gagah tidak mengenal keroyokan dan harus berjalan dengan adil. Akan tetapi sekarang Hok Chin Chu Totiang menantang kami berdua untuk maju bersama. Hal itu disaksikan oleh semua Lo Cianpue yang hadir, sehingga seandainya kami memperoleh kemenangan, harap jangan dikatakan kami curang dan mengandalkan pengeroyokan. Hahaha. Siapa bilang kalian akan menang? Majulah. Sambil berkata demikian, Tosu kurus mencabut pedangnya. Tanpa sinar merah disusul suara dengung yang nyaring. Kemudian Tosu itu menggerakkan pedangnya beberapa kali dan terdengar lengking berdengung-dengung seperti suling ditiup. Agaknya dialah yang dulu terkenal dengan julukan Cui Xiao Kiam, pedang peniup suling. Wah, aku mendengar bahwa ilmu pedangnya adalah ilmu pedang campuran dari Go Bei Kiam Hoat dan Kunlun Kiam Sot. Tentu dia lihai sekali, kata kakek Xiao Lam. Suhu, Tecu tidak suka kepada Tosu itu. Dia sombong, kata Bun Beng. Gurunya tersenyum. Tidak perlu suka atau tidak suka, yang penting menilai dan mencontoh. Kalau kau anggap dia sombong, maka jangan kau mencontoh sikapnya, habis perkara. Perasaan tidak suka itu pun bukan perasaan yang baik, mungkin tidak kalah buruknya dengan sikap sombong. Bun Beng membungkam, merasa bersalah. Dia lalu memandang penuh perhatian karena kini kedua orang pangcu itu sudah siap dengan senjata mereka, menghadapi Tosu itu dari kanan dan kiri. Agaknya keduanya merasa bahwa sekali ini mereka harus berhati-hati, maka mereka hanya bersiap saja, tidak berani langsung membuka serangan. Tosu kurus itu agaknya mengerti akan hal ini, maka kembali ia tertawa, kemudian terdengar suara berdesing-desing disusul dengan suara mendengung nyaring. Pedangnya berubah menjadi sinar perak yang menyambar kanan-kiri. Terang-terang, bunga api berpijar dan kedua orang pangcu itu terhuyung mundur. Mereka terkejut sekali karena tangkisan senjata mereka bertemu dengan tenaga yang amat dahsyat, membuat mereka terhuyung-huyung.
Akan tetapi keduanya sudah meloncat maju dan terjadilah pertandingan yang hebat. Bukan hanya saking cepatnya. Demikian cepat gerakan si Tosu sehingga tubuhnya lenyap sama sekali terbungkus sinar pedang yang seperti perak itu, yang menyambar ke kanan kiri mengejar kedua lawannya, melainkan terutama sekali hebat karena terdengar suara tiupan suling merdu seolah-olah saling mengikuti tari-tarian indah, bukan pertandingan mati-matian. Suara ini keluar dari sambaran pedang yang digerakkan dengan pengerahan sinkang kuat sekali, dan karena pedang itu dipasangi lubang-lubang kecil, maka menimbulkan suara seperti suling ditiup. Tentu saja tanpa latihan puluhan tahun dan tanpa dorongan tenaga sinkang yang tepat dan kuat, tidak mungkin mainkan pedang sampai menimbulkan suara tiupan suling seperti itu. Kejam sekali dia. Kakek Xiao Lam berseru perlahan. Bun Beng agak sukar mengikuti pertandingan yang agak cepat itu dengan pandang matanya. Dia hanya mendengar 2 kali suara, cerat-cerat, disusul muncratnya darah dan robohnya 2 orang pangcu itu. Pertandingan hanya berlangsung 20 jurus dan kedua orang pangcu roboh dengan luka parah. Hek Liong pangcu roboh dengan paha kanan terkuak lebar sampai tampak tulangnya. Sedangkan Heki Kai pangcu roboh dengan pundak kiri patah tulangnya. Anak buah mereka segera menolong pangcu masing-masing yang roboh pingsan. Kemudian mereka meninggalkan pulau dengan perahu masing-masing. Suasana menjadi sunyi. Tosu itu mengelus-elus pedangnya penuh kasih sayang, lalu berkata, "I pedangku yang baik, hari ini engkau boleh berpesta pora." Bun Beng mengepal tinjunya. Suhu, dia itu selain sombong juga kejam. Kalau Teocu berkepandaian tentu Teocu akan maju dan melabraknya. Sayang kepandaiannya terlalu tinggi, dia lihai bukan main. Akan tetapi Teocu yakin bahwa Suhu tentu akan dapat melabraknya sampai dia meratap minta ampun. Hus! Ingat bahwa kita adalah penonton. Dia memang lihai dan baru sekarang engkau akan menyaksikan kehebatan tokoh-tokoh Kang Ou, jawab Suhunya. Tosu kurus itu kini memandang ke sekeliling. Pinto paling suka main pedang. Adakah di sini ahli-ahli pedang untuk bermain-main dengan Pinto? Telah lama Pinto mendengar nama-nama besar seperti Xiao Lim Chit Kiam yang dulu kabarnya dikalahkan oleh Kang Toukui, malah 2 diantaranya tewas oleh putri jelita. Apakah mereka yang 5 orang masih hidup? Ataukah sudah tidak berani lagi mencabut pedang setelah hilang yang 2 orang? Tosu sesat. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan kelima orang Xiao Lim Mo Kiam sudah meloncat ke depan Tosu itu. Bun Beng memandang penuh perhatian dan jantungnya berdebar. Kini barulah mereka akan membuka mata menyaksikan kelihayan Xiao Lim Pai, pikirnya bangga. Akan tetapi dengan heran ia mendengar gurunya mengeluh, mengapa mereka itu masih berdarah panas? Mudah saja dipancing, sungguh celaka. Bun Beng tidak sempat bertanya, karena ia tertarik sekali memandang ke lapangan itu. Si Tosu kurus menggunakan matanya yang sipit, menyapu kelima orang itu dengan pandang matanya penuh perhatian. Dia melihat 2 orang Huaishio dan 3 orang kakek yang usianya rata-rata 5-60 tahun. Sikapnya gagah perkasa dan tenang sekali. Dia menduga-duga, kemudian tertawa bergelak. Hahaha. Agaknya kalian inikah yang terkenal dengan julukan Xiao Lim Chit Kiam yang sudah tinggal 5 orang? Memang mereka adalah 5 orang sisa Chit Kiam, 2 orang telah tewas, yaitu orang ke-6 dan ke-7. Yang pertama adalah Song Ka-aisin, tinggi tegap, usianya hampir 70 tahun. Kedua adalah Lui Kong Huaishio, juga tinggi besar dan bermata lebar, berusia 62 tahun. Orang ketiga dan keempat adalah Wei Xuan dan Wei Kong, kakak beradik yang berwajah sama, juga sudah 60 tahun lebih. Adapun yang kelima adalah Lui Pe Huaishio yang bertubuh kecil bermata tajam, berusia 60 tahun. Hok Chin-chu, kami tahu bahwa engkau adalah orang yang dahulu mengganas di pantai selatan dan berjuluk Cui Xiao Kiam. Kini berlaga sebagai Tosu, akan tetapi kami tahu bahwa engkau hanyalah seorang sombong yang mengaku-aku sebagai Tosu sehingga mencemarkan agama itu saja. Engkau tadi mencari kami. Nah, kami Xiao Lim Mo Kiam berada di sini. Engkau mau apa? Yang bicara adalah Song Ka-aisin, orang tertua Xiao Lim Mo Kiam. Hahaha. Bagus sekali.
Kiranya Xiao Limpai mengutus jago-jago pedangnya untuk merebut kedudukan tertinggi di dunia persilatan.